Selamat malam teman-teman. Pada pertemuan sebelumnya, kita udah sama-sama belajar mengenai tentang tes skenario dan tes case. Pada kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai teknik pengujian. Salah satunya adalah black box. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya. Jadi, teknik pengujian black box ini ada beberapa ciri-cirinya atau beberapa contohnya. Satu adalah equivalence partitioning, yang kedua adalah boundary value analysis, yang ketiga adalah decision table testing, yang keempat adalah state transition testing, dan yang kelima adalah use case testing. Apa aja? Mari kita lihat lagi. Yang pertama adalah equivalence partition. Digunakan untuk meminimalkan jumlah kasus uji yang mungkin ke tingkat optimal sambil mempertahankan cakupan pengujian yang masuk akal. Ciri-cirinya adalah partition berisi nilai valid. Dan yang kedua, partition berisi nilai invalid. Yang ketiga adalah setiap nilai harus dimiliki oleh satu dan hanya satu partisi equivalence. Yang keempat adalah press release partisi apapun dapat dibagi menjadi subpartisi itu jika diperlukan. Lalu ada lagi yaitu cakupan diukur sebagai jumlah equivalence partition diuji oleh setidaknya satu nilai dibagi dengan jumlah yang diidentifikasi equivalence partition. Dan yang terakhir adalah ketika invalid partition digunakan, mereka harus mengujinya secara individu. Nah, di sini ada contoh adalah usia. Usia yang diizinkan adalah di angka 18 sampai 56. Di equivalence partition ini, nilai invalidnya adalah kurang dari sama dengan 17, dan nilai validnya atau nilai yang diizinkan adalah 18 sampai 56, dan yang invalid lagi adalah lebih dari sama dengan dari 57. Nah, berarti kan pada intinya adalah nilai invalidnya itu di bawah dari batas bawah dan di atas dari batas atas. Kayak gitu sih. Untuk secara sederhananya. Lalu yang selanjutnya adalah boundary value analysis. Teknik pengujian perangkat lunak di mana pengujian dirancang untuk memasukkan perwakilan nilai batas dalam suatu rentang. Ciri-cirinya adalah boundary value analysis merupakan eksistensi dari equivalence partition, tetapi hanya bisa digunakan ketika partition sudah diketahui. Nilai minimum dan nilai maksimum dari partition itu adalah boundary value. Banyak variasi dari identifikasi boundary value, yaitu nilai minimal, nilai range yang valid, dan nilai yang di luar range valid. Boundary value analysis bisa diterapkan di semua tes level. Teknik ini secara general digunakan untuk mengetes kebutuhan yang memanggil rank number. Contohnya lagi adalah age atau usia juga sama. Nah, di sini dikasih penjelasan ya. Jadi kan intinya sama nih boundary value analisisnya. Nilai batas bawahnya kan adalah 18. Nah, dan validnya itu adalah di min 1, yaitu 17. Nilai validnya adalah min plus min. Nah, ini 18 dan 19, maksimalnya 56 dan eh, kurang dari satu maksimalnya, yaitu 55. Dan nilai invalidnya adalah maksimal ditambah satu. Jadi 56 ditambah satu sama dengan 57. Dan ini contoh yang kedua adalah tentang karakter. Yang panjangnya adalah 6 sampai 12. Nilai invalidnya adalah nilai minimal dikurangi satu, yaitu 5 karakter. Dan nilai validnya adalah 6, 7, 11, 12 karakter. Dan nilai invalidnya adalah nilai maksimal ditambah satu, yaitu yang 12 ditambah satu, yaitu 13 karakter. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah decision table testing. Kami sering menguji aplikasi di mana tindakan adalah dasar dari beberapa kombinasi input. Misalnya, jika Anda mengajukan pinjaman, maka kelayakan untuk mendapatkan pinjaman akan bergantung pada beberapa faktor seperti usia, gaji bulanan, jumlah pinjaman yang diperlukan, dan lain-lain. Akibatnya, kombinasi ini disebut logika bisnis berdasarkan fungsi aplikasi yang berfungsi. Tabel keputusan adalah teknik pengujian kotak hitam yang digunakan untuk menguji logika bisnis yang kompleks ini. Ini adalah representasi tabular dari kondisi input dan tindakan yang dihasilkan.
Selain itu, ini menunjukkan sebab dan akibat. Oleh karena itu, teknik ini juga disebut tabel sebab akibat, yaitu. Nah, ini contohnya ada tiga. Misalkan ada tiga orang ya, misalkan dia ingin mengajukan pinjaman, dan kondisinya adalah berdasarkan salary, lalu monthly income, yaitu lebih dari 25.000, lalu IT returns available. Kayaknya ini jaminan kayaknya, ini jaminan. Lalu actionnya adalah kemungkinan mendapatkan pinjamannya. Nah, untuk inputan yang pertama, untuk salarinya, dia memenuhi kriteria. Lalu untuk penghasilan per bulannya dia tidak memenuhi kriteria. Lalu dia untuk jaminannya dia ada. Nah, dia untuk kemungkinan pinjamannya tetap tidak ada. Karena jumlah penghasilan per bulannya masih kurang dari 25.000 mungkin ya. Lalu ada yang kedua yaitu untuk gaji dia tidak. Lalu monthly income dia lebih dari 25.000 ya. Lalu untuk jaminan tidak ada, dan untuk kemungkinan pinjamannya dia juga tidak. Lalu untuk kondisi yang ketiga yaitu untuk salarinya dia udah ya, monthly income-nya dia ya, dan jaminannya dia juga ya. Maka actionnya adalah pinjamannya kemungkinannya akan diberikan kepada dia. Kayak gitu. Lalu di sini ada yang namanya state transition testing, teknik pengujian black box di mana perubahan yang dibuat dalam kondisi input menyebabkan perubahan status atau perubahan output dalam aplikasi under test atau AUT, dan juga untuk pengujian transisi status membantu menganalisis perilaku aplikasi untuk kondisi input yang berbeda. Penguji dapat memberikan nilai uji positif dan negatif dan merekam perilaku sistem. Oh, ini contohnya adalah ini seperti Pinatem ini ya kayaknya. Nah, untuk percobaan pertama dia memulai, dia mencoba, lalu pin benar, maka akses diberikan, akses grant. Lalu ketika dia jika negatif case-nya dia incorrect pin, punya salah, maka dia akan eh, jadi gini. Jadi kan ada tiga percobaan ya. Kita mulai dari yang incorrect dulu ya, yang negatif case. Yang step pertama nih, untuk percobaan pertama dia pinnya incorrect. Lalu kalau salah pinnya kan berarti harus mengulang lagi ya. Masukin pin lagi nih. Ya, masih gagal nih. Masih gagal. Sekarang menuju percobaan yang ketiga. Setelah melakukan percobaan yang ketiga, dia melakukan masukkan pin lagi dan dia masih gagal. Nah, maka akun diblok. Kayak gitu. Lalu jika dia berhasil, misalkan nih percobaan pertama itu pinnya benar, maka akses diberikan. Lalu misalkan percobaan yang kedua juga pinnya benar, maka akses juga diberikan. Dan yang ketiga pun misalkan dia pinnya benar, maka akses tetap diberikan. Kayak gitu. Jadi kita ada negatif case dan juga positif case. Lalu di sini ada yang namanya use case testing. Use case testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang membantu mengidentifikasi kasus uji yang mencakup seluruh sistem berdasarkan transaksi per transaksi dari awal hingga akhir. Kasus uji adalah interaksi antara pengguna dan aplikasi perangkat lunak. Uji kasus penggunaan membantu mengidentifikasi celah dalam aplikasi perangkat lunak yang mungkin tidak ditemukan dengan menguji komponen perangkat lunak individual. Nah, dalam case ini aktor ini di, direpresentasikan huruf A dan sistem direpresentasikan huruf S. Case ini akan menggunakan fungsi login pada aplikasi web. Nah, ini skenario-nya adalah step pertama adalah memasukkan nama dan password. Lalu yang sistem ini validasi password, dan yang step yang ketiga adalah uh, akun diizinkan karena passwordnya benar. Nah, ini uh, yang dibikin tadi kan yang pertama tadi kan adalah case positif ya. Karena yang dua itu validasinya passwordnya benar. Sekarang dibikin yang 2A ini dibikin passwordnya tidak valid. Maka sistem akan memunculkan pesan dan menanyakan untuk mencoba sebanyak 4 kali. Nah, yang 2B ini password not valid 4 kali. Nah, jika kalau udah passwordnya tidak valid selama 4 kali, maka aplikasi akan close kayak gitu.
Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti kalau emang ada kesalahan atau pengucapan yang mungkin salah atau kurang benar, mungkin nanti teman-teman bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.